Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube gua, Harian di Lyon. Kali ini kita ada di konten di review. Yes, kemarin teman-teman kalau gua udah nge-review sebuah film dari live action dari film Jepang, terus nge-review film dari Amerika, ada film dari Filipina juga. Kali ini gue mau nge-review sebuah film drama Korea berjudul Love Alarm. Jadi untuk Love Alarm ini bercerita tentang sebuah aplikasi yang mampu melihat siapa orang yang sedang menyukai kita. Jadi mungkin konsepnya kayak Tinder atau kayak pokoknya aplikasi pencari jodoh gitu kali ya. Tapi bedanya ini versi lokal. Jadi Love Alarm ini akan berbunyi ketika ada orang yang menyukai kita dalam jarak 10 meter, kurang lebih 10 meter lah kayak gitu. Jadi sangat lokal sekali. Jadi misalnya makanya pas cocok dengan situasi daripada skenario atau film yang ada di cerita yang ada di film ini kayak gitu. Nah, Love Alarm sendiri sebenarnya kan pemerannya itu banyak, cuman akhirnya terfokuskan kepada 3 orang, 2 cowok sama 1 cewek. Akhirnya terbentuklah cerita narasi menjadi sebuah cinta segitiga di sebuah sekolah. Ada seorang cowok kaya ya dengan keluarga kaya. Ada satu lagi adalah cewek yang cantik, ya biasalah umum lah cantik kayak gitu. Terus satunya lagi adalah cowok temen dekat daripada si cowok yang kaya ini, tapi juga orang tuanya bekerja untuk si keluarga kaya ini. Jadi teman-teman, sebenarnya cerita-cerita seperti ini tuh sebenarnya mainstream ya. Percintaan antara si kaya dan percintaan cowok kaya dengan cewek cantik di sekolah. Terus ada cowok lain yang cowok lain ini adalah si miskin biasanya, atau ya memang bekerja dengan si cewek jadi sering ketemu, atau keluarganya bekerja dengan si cowok gitu. Jadi kayak apakah aku pantas untuk menyaingi majikan kayak gitu lah ya, ataukah aku pantas untuk menyukai majikan kayak gitu ya. Makanya tadi gue bilang tadi, aplikasi ini kan aplikasi lokal. Jadi aplikasi ini berbunyi ketika ada orang menyukai kita jarak 10 meter. Makanya ruang lingkupnya adalah sekolah gitu. Jadi di sekolah kan kita memungkinkan berjarak sangat sedekat itu kan. Kalau mungkin aplikasi-aplikasi yang saat ini modern seperti Tinder atau apalagi gua nggak tahu, ya pokoknya aplikasi-aplikasi pencari jodoh kayak gitu-gitulah ya. Itu kan secara online, jarak jauh dan beribu-ribu kilometer pun kita bisa gitu. Nah kalau ini cuma jarak kurang lebih 10 meter. Jadi seperti ada denahnya. Jadi kalau kita lagi ada di sini terus ada orang di sekitar 10 meter kita itu menyukai kita, Love Alarm kita tuh bakal bunyi. Tapi itu kita nggak bakal tahu itu siapa yang nyukai kita. Cuman alarmnya bunyi bahwa ada orang yang menyukai kita, bahkan jumlahnya pun tertera. Nah, Love Alarm ini sebenarnya dibuat oleh anak sekolah tersebut. Nah, dia itu cupu, nggak pernah berani untuk deketin cewek yang dia kenal, sampai akhirnya dia memutuskan untuk berani pun itu akhirnya ditolak. Kemudian tapi akhirnya Love Alarm ini viral sampai akhirnya dia memiliki investor dan lain-lain. Bahkan sampai di episode keberapa gitu dia bikin sebuah klub Love Alarm ini gitu. Jadi kayak orang-orang yang mempunyai fans atau orang yang menyukai mereka itu banyak banget, itu akan masuk ke kayak ada golongannya lah, golongan paling tinggi kayak lupa gua platinum atau gold gitu-gitulah. Jadi semakin banyak orang yang mencintai lo atau menyukai lo, itu akan masuk di deretan top-topnya di Love Alarm tersebut.
Nah, Love Alarm season 1 ini sebenarnya tayang di tahun 2019. Kenapa gue pengen review ini, karena dapat kabar di 2021 akan tayang season 2-nya. Ini sebenarnya penundaan di tahun 2020. Gue nggak tahu kenapa, atau karena corona atau karena lain hal, akhirnya memutuskan tayang untuk di 2021 ya. Lumayan jauh jaraknya ya, 1 tahun kita untuk nungguin season 2-nya tayang. Jadi kalau kalian lupa, mungkin kalian boleh nonton dulu season 1-nya, biar nanti di bulan rencananya kan bulan Maret ini tayang season 2-nya. Jadi nggak bingung gitu. Jujur ya, gue bukan orang yang gue bukan penikmat drama Korea sebenarnya. Cuman gue juga bukan orang yang gampang percaya sama video trailer sebuah film gitu, karena gue udah biasa juga nonton sebuah film lewat memulai dengan trailernya, kemudian kecewa karena trailernya kadang lebih bagus daripada filmnya, atau ada juga yang trailernya jelek kemudian filmnya bagus, kayak gitu-gitu. Dan anehnya gue karena gini ya, karena gue berlangganan Netflix, dan di Netflix itu film banyak banget, bermacam-macam genre dan bermacam-macam film, bahkan dari bermacam-macam negara gitu, dengan beda-beda cerita. Gue kadang-kadang tuh kalau nonton film, menemukan film akhirnya dari posternya. Kalau posternya lucu gue tonton, cuman kadang-kadang ya banyak juga sih sebenarnya yang yang zong ya, posternya bagus kemudian filmnya enggak dan lain-lain. Cuman kebetulan Love Alarm ini sebuah film dengan sebuah cerita yang mainstream, tapi dibungkus dengan sesuatu yang menurut gue sesuatu yang catchy gitu, menurut gue keren lah dibungkusnya. Sebenarnya kan cerita pacar-pacar cinta segitiga, miskin kaya, kekurangan dan lain-lain itu kan udah banyak banget, tapi ini ada sebuah produksi film yang bisa mengemas itu dengan hal yang berbeda gitu. Mungkin kalau di film-film Indonesia itu kadang-kadang kan bagaimana cara menyukainya ya, mungkin lewat dari tindakan dia, perilakunya dia, sampai akhirnya bahwa si A B C nya ini saling mengetahui gitu, saling tahu bahwa suka sama suka dan lain-lain. Tapi di film Love Alarm ini mereka tahu akhirnya dari sebuah aplikasi gitu, dan mereka membangun ceritanya pun dari sesuatu yang unik gitu. Love Alarm ini ada 8 episode dengan durasi 40-50 menitan. Setiap episodenya jujur dikemas dengan baik. Pengemasannya membuat kita nggak pengen berhenti gitu nontonnya, kayak aduh episode 1 selesai gue pengen nonton episode 2, episode 3, episode 4 sampai dengan episode terakhir di episode ke-8 gitu. Jujur memang beberapa drama Korea makanya bisa viral. Kita tahu sendiri memang drama Korea biasanya dibuat dengan maksimal, nggak main-main, dari cara pengambilan gambar itu bagus, mungkin karena memang ada satu tempat di Korea yang view-nya bagus-bagus, jadi mungkin di OP-nya bisa sangat enak untuk mengambil scene-scene tersebut gitu ya. Dan editannya pun keren, editannya cukup keren lah menurut gua. Kayak misalnya Love Alarm, jadi Love Alarm itu kayak ceritanya si pihak pengembangnya ini memunculkan gambar hati gitu di langit gitu, bahwa menandakan Love Alarm update dan lain-lainnya gitu. Keren kan ya, menurut gue ceritanya memang unik, walaupun cerita mainstream yang bisa dikemas dengan sesuatu yang baru kayak gitu. Jadi setiap episodenya kalian bakal melihat ya gemes-gemesnya cinta segitiga ala anak SMA gitu. Sebenarnya cukup mainstream lah menurut gue ceritanya, tapi karena pengemasannya keren, pengemasannya unik, itu yang bikin sesuatu yang lebih di film ini gitu.
pengemasan sih yang gue suka, pengemasan ceritanya, ide ceritanya yang gue suka. Penilaian dari gue 8,5/10 untuk serial drama Korea ini. Mari kita tunggu season 2 di bulan Maret ini. Good job.